Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, jamaah ikhwah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Mudah-mudahan waktu yang telah Allah berikan kepada kita dari sekian banyak waktu yang telah kita lalui, sebelum 24 jam habis, maka semoga waktu yang sebentar ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak, di mana tidak ada sesuatu yang bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang berguna hari, harta dan anak-anak tidak berguna pada hari tersebut kecuali seseorang datang dengan hati yang selamat. Maka tidak ada cara lain kecuali untuk mendapatkan hati yang selamat, yaitu dengan ilmu yang sudah Allah turunkan lewat lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah sekalian, sesuai dengan tema yang telah diketahui, malam pada hari ini kita akan sedikit membahas mengais ilmu tentang hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bisa ditemukan di hadis Arba'in Nawawi nomor 8. Aku diperintahkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Dan perintah kedua, mendirikan salat. Perintah ketiga, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, jika tiga hal ini telah mereka lakukan, asamu minni dima'ahum, maka terlindungilah dariku dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, maka darah harta mereka tidak diambil kecuali dengan aturan syariat Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang bisa kita ambil dari hadis Ibnu Umar ini, yang pertama, bahwa tugas seorang dai hanya sebatas menyampaikan apa yang datang dari Allah. Sebagaimana tugas tersebut juga merupakan tugas Nabi Muhammad SAW. Cuma satu, menyampaikan. Sebagaimana teks hadis menyebutkan umirtu, yaitu aku diperintahkan. Maka sesungguhnya mungkin kita yang hadir di sini semua dai untuk masyarakatnya, lingkungan sekitarnya. Dai tidak harus duduk di depan mic, tidak harus di YouTube. Video dia tidak harus di YouTube, nama dia tidak harus tertera di internet, kalau orang mencari langsung ketemu. Maka dai adalah setiap orang yang menyeru kepada kalimat Allah, walaupun cuma satu ayat yang disampaikan. Dai tidak harus memakai peci. Maka artinya apa? Dakwah bisa dilakukan kapan saja. Tugas orang dai yaitu hanya menyampaikan. Maka dai tidak perlu sedih jika yang didakwai tidak menerima dakwahnya. Dai tidak perlu sedih ketika dia mendapatkan gangguan dari yang didakwai. Karena tujuan dia bukanlah
merubah hati orang yang didakwai hingga dia menerima dakwah dia. Yang didakwahkan apa? Kalimat apa yang didakwahkan? Kalau yang didakwai tidak menerima, maka dia tidak merasa bersedih. Karena tugas dia hanya menyampaikan ke telinga yang didakwai. Tidak perlu sedih. Sekarang kita misalkan kultum Ramadan di masyarakat kita. Kita menyampaikan sesuatu larangan dalam syariat kepada masyarakat. Ternyata hari berikutnya, pekan berikutnya masyarakat masih melakukan hal yang kita sampaikan tadi. Maka kita tidak perlu merasa bersedih, apalagi marah. Sebagaimana Rasulullah tidak bersedih dan tidak marah. Jika yang didakwai tidak melakukan, karena tugasnya hanya menyampaikan. Rasulullah tidak merasa marah, ya, sampai-sampai kalimat kita, sikap kita berbeda. Seorang dai kalau dakwahnya tidak diterima, sikap dia tidak berbeda kepada masyarakat awam. Karena hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yurid may yasha. Sungguhnya kita itu tidak bisa mendakwah, memberikan hidayah kepada orang yang kita sukai. Karena memang hidayah itu Allah yang menghendaki. Nah, kita cukup menyampaikan, kalaupun tidak diterima, tidak masalah dan tidak merubah sikap kita, misalkan kepada tetangga kita sudah melengos, tidak lagi menyapa, karena kita tahu bahwa apa yang kita sampaikan ke dia tidak dia laksanakan. Bahkan seringnya dakwah itu diterima ketika kita itu memiliki sikap yang dalam artian yang baik. Apa ya? Sikap kita itu tidak merasa benci kepada mereka, justru kita sabar. Orang terkadang bisa berpikir ketika apa? Ustadz itu kok sikapnya masih baik. Walaupun apa? Walaupun saya itu masih melakukan maksiat ini, dan dia tahu, tapi Ustadz itu masih sabar, bersikap baik. Terkadang suatu hari, hal itulah yang membuat dia merasa untuk melaksanakan apa yang dahulu kita perintah. Maka penting bagi seorang dai untuk memahami prinsip bahwa tugas dia hanya menyampaikan. Faedah kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, tujuan jihad disyariatkan. Yang pertama adalah untuk menegakkan agama Allah di atas bumi. Yang kedua, selain agama tegak itu berarti identiknya apa? Syariat Islam dipakai dalam unsur kehidupan masyarakat. Walaupun masyarakatnya homogen, ada masyarakat muslim, ada masyarakat kafir. Tapi ketika Islam itu tegak, maka syariat dilaksanakan oleh semuanya. Orang kafir hidup di sekitar orang muslim, tapi mereka aman karena membayar jizyah. Mereka pun tidak memerangi agama Islam. Dan mereka pun tidak mendakwahkan agama mereka di sekeliling umat Islam. Agama mereka dilaksanakan tapi secara sembunyi-sembunyi. Maka tujuan utama jihad adalah yang pertama menegakkan agama Allah. Yang kedua yaitu agar Allah disembah. Tujuan utama agar Allah disembah. Tujuan yang ketiga yaitu kalau bisa seluruh agama itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama tujuannya agar agama itu tegak walaupun masyarakatnya homogen, agama lain monggo. Di dalam kepemimpinan syariat Islam, aman mereka. Lalu Allah disembah, satu-satunya yang disembah. Kalau bisa yang ketiga, agama itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak didasari kepada balas dendam. Ini hati-hati. Jihad kita, bahkan dakwah kita, nanti jihad dibagi menjadi dua. Jihad kita bukan untuk balas dendam kepada seseorang sehingga kita merasa kita itu di atas mereka.
lalu kita merasa bahwa kita sudah menjatuhkan seseorang. Jangan. Malah terlebih lagi zaman sekarang, naudzubillah. Sesama muslim saja saling balas dendam. Saya pengen terlihat di masyarakat, saya pengen dakwah dia, kita sesama muslim saja seperti itu. Kita harus hati-hati. Dakwah kita tidak bisa kita kerjakan sendirian. Maka ada kaum muslimin lain yang mereka berdakwah juga. Walaupun kita tahu beberapa unsur dalam dakwah dia itu ada penyelisihan syariat. Maka sikap kita jangan seperti sikap kita kepada orang kafir. Sesama saudara kita, sikap kita jangan sama dengan seperti orang kafir. Sesama orang yang menyembah ke arah kiblat yang sama, maka kita jangan samakan sikap kita kepada orang kafir. Bahkan terkadang kebencian kita melebihi kebencian kita kepada sesama saudara muslim melebihi kebencian kita kepada orang kafir. Ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Dan ini banyak terjadi. Maka apa yang terlihat? Umat Islam akan selamanya yang awalnya sudah terpecah belah karena tadi ada unsur penyalahan syariat ditambahi sikap saling memusuhi sama saudara muslim. Maka ini tidak bagus. Kita harus hati-hati. Sikap kita sebagai seorang dai dilihat oleh masyarakat. Memusuhi dalam hal yang ma'ruf bahwa itu menyelisih syariat. Dalam perkara lain, kita perlihatkan bahwa kita itu sama saudara muslim. Jihad dibagi menjadi dua, yaitu jihad dengan ilmu, yang kedua jihad dengan pedang. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 122, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah, falaula nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid-din," dan selanjutnya. Maka tidak layak orang-orang mukmin itu semuanya pergi berjihad dengan pedang. Maka sebagiannya pergilah untuk menuntut ilmu dan kelak kalau sudah selesai pergi ke kaumnya liyundiru qaumahum. Untuk andar yundiru itu maksud memperingatkan kaumnya. Jadi jihad itu kita zaman sekarang. Kira-kira jihad pakai apa? Kita yang di lingkungan kita. Pakai dakwah, pakai ilmu. Maka dakwah jihad yang paling besar adalah jihad ilmu di zaman kita, dan mayoritas seluruh dunia pakai ilmu. Walaupun ada beberapa daerah yang memang jihadnya pakai pedang. Mau nggak mau, jelas. Jihad zaman sekarang karena setiap negara sekarang tidak seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Yang ada mereka itu apa? Perebutan wilayah. Sampai memanjang zaman Rasulullah. Dalam artian apa? Jihad pakai pedang itu menjadi adat suatu kaum. Maka kalau kita ditanya, oh Islam itu ternyata menyebarnya juga pakai pedang, pakai kekerasan. Jawaban kita apa? Itu Rasulullah perang. Sahabat perang. Jawaban apa kita? Kenapa mereka perang? Berarti Islam menyebar dengan pedang. Islam menyebar dengan pedang itu boleh. Kenapa? Memang di zaman itu nggak cuma Islam, masyarakat seluruhnya itu mereka bukan suka. Mereka memang apa? Saling memperebutkan kekuasaan nggak harus dengan wilayah saja. Kekuasaan pemerintahan itu dengan cara pedang. Maka Islam tidak satu-satunya agama yang memakai pedang. Tapi justru agama lain pun juga sama. Persia, Romawi, mereka juga punya pasukan seperti itu. Maka Islam berada di suatu zaman, maka mengikuti keadaan kaum di zaman itu. Dakwah dengan ilmu. Dan kapan dikatakan dakwah jenis satu dengan jenis dua lebih baik, maka kita melihat keadaan kita di zaman sekarang. Maka zaman sekarang dakwah kita adalah dengan ilmu. Terlebih kalau dilihat ilmu itu bisa menyebar. Ya, ilmu bisa menyebar. Dan diterimanya ilmu itu terkadang dengan apa? Penerimaan hati tulus. Kalau dengan pedang apa biasanya? Terpaksa. Tapi terkadang jihad dengan pedang itu apa? Wajib.
ketika kita sudah berada di depan dakwah dengan pedang itu wajib ketika kita sudah berada di depan musuh yang juga pakai pedang. Nggak mungkin musuh pakai pedang kita dakwah pakai ilmu. Maka harus disesuaikan waktunya. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari di sini. Hadis ini menunjukkan bahwa menghukumi manusia di dunia jelas karena menghukumi manusia itu di akhirat bukan ranah manusia lagi. Hadis ini menunjukkan bahwa menghukumi status manusia di dunia itu hanya dengan lahiriahnya, dengan zahirnya, tanpa perlu melihat niat atau isi hati. Kita manusia itu hanya diperbolehkan menghukumi secara zahir. Kenapa? Faidah ini bisa kita ambil sebagaimana Rasulullah SAW mengikat antara perkara harta dan darahnya itu dilindungi syariat dengan diawali pengucapan syahadat. Syahadat itu berarti apa? Diucapkan. Harusnya apa? Orang melihat mulutnya bergerak. Telinga orang itu mendengarkan dia mengucapkan syahadat. Kita tidak peduli hati dia isinya apa. Nggak boleh kita ngisi menilai hati, bukannya nggak boleh, nggak bisa. Karena nggak bisa itu nggak boleh. Manusia kita menilai hatinya tidak boleh. Karena apa? Kita nggak punya ilmunya. Itu ghaibiyah. Maka ketika seorang sahabat melakukan peperangan, orang kafir di depan dia sudah diacungkan pedang sama dia. Ini pasti pernah dengar kisah ini. Sahabat siapa ini? Ada yang ingat? Saya belum cari. Sinten? Usama. Mungkin ya. Orang kafir di depannya itu sudah diacungkan pedang. Diapakan sama beliau? Sudah mengucapkan syahadat. Diapakan? Ditebas. Meninggal. Kabar itu sampai kepada Rasulullah. Pokoknya kalau Rasulullah masih hidup, ada sesuatu yang menyelisih syariat, pasti Rasulullah tahu. Baik ditahukan lewat wahyu, diberitahu Allah lewat wahyu, atau diberitakan Allah oleh sahabat yang lain. Lewat perantara sahabat. Maka Rasulullah mendengar. Mendengar itu dan tahu. Lalu Rasulullah mengatakan kepada sahabat tadi, apa? Apakah kamu disuruh, diperintahkan untuk membelah dadanya dan melihat apa yang ada di dalamnya 3 kali? Rasulullah marah, jelas marah. Padahal bisa jadi betul dia itu mengucapkan syahadat karena terpojok saja, biar nggak dibunuh. Tapi Rasulullah nggak menilai apa yang ada dalam hatinya. Rasulullah tetap marah, 3 kali diucapkan, sampai sahabat tadi ketika pulang, ketika menjauhi Rasulullah, Rasulullah memalingkan wajah beliau, dia mengatakan seandainya kejadian ini terjadi sebelum aku masuk Islam. Jadi dia membunuh itu sebelum masuk Islam. Nah, gitu. Maka tugas kita, jamaah sekalian, termasuk kita, tadi sudah saya singgung, kepada sesama muslim juga kita harus menghindari menilai hati. Enggak boleh. Kalau kita menilai hati, adanya apa? Kita itu akan semakin jauh kepada sesama muslim. Saya sering mengatakan, bahkan sesama jamaah masjid di kampung itu, orang itu kan kalau satu kampung itu kan ada yang ke masjid, ada yang tidak. Ya walaupun mungkin mereka ada yang sholat. Orang masjid itu ada punya perasaan menilai bahwa orang yang nggak masjid itu bukan orang baik. Sudah selesai. Orang yang nggak baik berarti yang nggak ke masjid. Walaupun mereka sholat di rumah. Nggak selesai sampai di situ. Di dalam masjid sudah sholat pun nanti ada perasaan itu. Saling menilai sesama jamaah masjid. Sholat kok cepet meni paling ramoco misalnya. Sholat mesti kok tekone kok keri dewe, pasti sekumat lagi teko. Walaupun itu dalam hati. Jamaah, kita harus menghindari penilaian menilai orang lain.
Ini penilaian ini tentang syahadat, Islam atau kafir. Nah ini sesama jamaah masjid terus nggak usah ini, nggak usah ini saya sampaikan di sini agar nanti jamaah kalau pulang ke tempat masing-masing ada kesempatan menyampaikan kepada masyarakat itu disampaikan. Maka kita harus merubah masyarakat Muslim kita untuk semakin menuju ke kualitas masyarakat Muslim yang baik. Karena kejayaan umat Islam itu harus dimulai dari situ. Betul. Hubungan sesama Muslim itu harus kuat dulu. Kalau nggak kuat ya bagaimana kita bisa kuat kepada orang kafir? Maka kita akan lemah selama kita itu apa? Di dalam tubuh Islam sendiri lemah. Maka kita akan di depan orang kafir umat Islam itu ya nggak ada kekuatan. Karena apa? Mereka cekcok sendiri di dalam tubuh mereka sendiri. Itu penting sekali. Tidak boleh menilai sesuatu dengan yang tidak kita ketahui ilmunya. Kalau kita perhatikan 3 hal ini, mengucapkan syahadat, melaksanakan sholat, lalu membayar zakat. Ini semua perkara zahir lagi. Gimana betul? Ini semua zahir semua. Zahir diucapkan dengan lisan. Badannya bergerak. Harta zahir didapatkan dengan cara yang zahir. Harta nggak mungkin didapatkan dengan hanya duduk. Harus ada usaha, badan bergerak. Sebelum lanjut, ada satu pertanyaan. Rukun Islam ada berapa? 5. Kenapa di sini disebutkan cuma 3? Kalau 3 ini dilakukan, darah dan hartanya aman sama Islam. Rukun Islam kan 5. Nah, kenapa? 3 hal ini wajib dilakukan oleh individu itu. Individu Muslim tadi. Nggak bisa digantikan dengan sesuatu apapun. Nggak bisa digantikan orang lain. Sekarang yang dari 5, yang belum disebutkan apa? Puasa. Karena puasa itu bisa digantikan oleh apa? Fidyah. Jelas. Yang kelima haji. Haji bisa digantikan oleh siapa? Oleh orang lain ketika seseorang itu nggak mampu. Maka orang yang sudah jompo, sakit, dan sangat diperkirakan besar atau mayoritas perkiraan itu tidak akan kuat melakukan manasik haji. Tapi dia orang kaya, maka hartanya yang keluar, badal haji. Kok bisa? Kan bukannya keinginan kita itu kan mati di tanah suci. Ya, nanti kita sebutkan kenapa pelaksanaan haji yang rukun nomor 5 ini kalah dengan selamatnya nyawa. Dalam syariat itu ada namanya ad-daruriyah al-khamsah. Pernah dengar nggak? Ad-daruriyah al-khamsah. Ad-daruriyah al-khamsah. Jadi agama itu syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu fungsinya untuk menjaga 5 hal. Ini dalam usul fikih disebutkan. 5 hal. Yang pertama, menjaga jiwa atau nyawa. Jiwa, menjaga jiwa. Yang kedua, menjaga agama. Berarti 2 ini ulama berbeda pendapat, mana yang didahulukan. Jiwa dengan agama ini yang mana yang paling akidah. Jiwa dengan akidah ini mana yang paling utama ini, yang didahulukan mana? Allah alam. Tidak perlu saya sebutkan karena panjang. Adik ini tidur. biarkan. Saya teringat dulu waktu kecil itu sama bapak itu khutbah Jumat itu tidur. Saya berharap adiknya ini suatu saat menjadi alim ulama. Konsentrasi saya buyar gara-gara adik tidur. Tapi tadi nggak usah dibangunkan. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Yang pertama tadi jiwa, yang kedua harta, yang kedua agama, yang ketiga harta, yang keempat akal, yang kelima kehormatan. Saya ulangi ya. Ada jiwa,
agama, harta, akal, kehormatan. Ini semua syariat menjaga ini. Semua aturan syariat menjaga 5 hal ini untuk agama. Mungkin suatu saat kalau kalau ada waktu lagi bisa kita sampaikan itu. Maka dari rukun Islam yang 5 hanya 3 yang disebutkan, maka semuanya akan aman oleh Islam. Ya, jika dilakukan yang 3, sisanya bisa digantikan dengan yang lain. Tapi faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini. Apa arti dari wa yuqimus shalah? Wa yuqimus shalah berarti artinya mengerjakan salat. Berarti salat apa? Sehingga darahnya aman, hartanya aman. Dia dianggap muslim. Salat fardu. Salat fardhu, salat wajib yang 5. Ini penting. Kenapa? Berhubungan dengan masyarakat kita juga. Kalau kita itu sudah sholat wajib, kalau ada yang setelah sholat wajib itu langsung pulang, kita nggak perlu menilai. Itu kok ustadz loh, setelah saya sholat kok langsung pulang. Nggak sholat sunnah dulu apa-apa gitu ya. Pokoknya kalau yang wajib sudah dilakukan, kita nggak perlu menilai. Bisa jadi dia sholat di rumah. Yang kedua, bisa jadi dia ada keperluan. Bisa jadi dia harus gantian sama istrinya karena ada keperluan sholat dan sebagainya. Maka kita hanya menilai yang wajib. Yang sunnah kita nggak perlu ikut campur. Kapan kita itu ikut campur? Kalau seseorang itu melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan dalam sholat sunnah itu apa? Kalau dia mengatakan sholat sunnah itu nggak ada syariatnya. Sholat sunnah rawatib, nah itu baru kemaksiatan, baru kita ikut campur. Kita ngobrol sama dia. Baru. Tapi kalau tidak dilakukan, maka kita tidak perlu menilai. Karena apa? Kalau kita menilai, itu yang pertama nggak bisa dinilai. Kita nggak tahu di rumah beliau ngapain, nggak tahu. Lalu yang kedua, hal-hal seperti inilah yang membuat apa? Persaudaraan kita merenggang. Setan mainnya di sini. Ini namanya ghil. Ghil itu apa? Dalam surat Al-Hasyr halaman ketiga, ya lupa. Wala taj'alu fi qulubihim ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu awalnya apa? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu snack? Ada snack bukan? Enggak ada. Oh, saya kira ada snack. Snack saya boleh diambil, maksudnya gitu. Ana lupa. Bahwa orang nanti kalau sudah masuk surga, ghil antara orang mukmin itu dihilangkan. Memang ghil itu ada. Ghil itu perasaan sesama kepada perasaan benci, tapi bencinya bukan kepada orang kafir. Ada perasaan unsur kebencian kepada sesama kaum muslimin. Ini nanti ahli surga akan dihilangkan perasaan seperti ini. Jelas karena di surga nggak ada keburukan sama sekali. Ayat ini menunjukkan bahwa selama belum ke surga, berarti di dunia sesama kaum muslimin itu memang ada ghil. Walaupun itu wajar, tapi bukan berarti boleh dilakukan. Paham ya? Wajar itu maksudnya sama kaum muslimin pasti ada perasaan saling unsur membenci itu pasti ada. Tapi bukan berarti karena Allah menyebutkan itu ada lalu kita boleh dong berarti saling ada, enggak begitu. Maka ketika seseorang melakukan yang wajib, sudah kita enggak perlu menilai yang lain. Ini penting sekali. Kalau kita memahami konsep ini, jamaah, yang tadi rukun Islam 5 cuma disebutkan 3. Sholat itu banyak cuma disebutkan yang fardhu, yang wajib saja. Maka kalau kita memahami konsep kehidupan yang seperti ini, kehidupan kita nyaman, hati kita nyaman, sama kaum muslimin pun juga nyaman. Kenapa dia kok majelis ilmu, taklim kok nggak datang ya? Nah, gitu misalnya. Nggak perlu diabsen, nggak perlu diabsen. Malah, lo kan dulu Rasulullah kalau setelah selesai sholat menghadap ke belakang. Beliau lalu melihat siapa yang tidak hadir. Rasulullah tanpa menoleh ke belakang, Rasulullah itu memiliki mukjizat bisa melihat
makmum belakang. Jadi Rasulullah menghadap ke kiblat pun Rasulullah tahu siapa yang di belakang itu tahu. Itu salah satu mukjizat. Itu yang pertama. Yang kedua, hati kita enggak sebersih hati Rasulullah, jelas itu ya. Maka kita enggak perlu lihat jamaah di belakang siapa yang enggak hadir. Kok dia enggak hadir ya? Dia enggak ini. Jangan, kita enggak perlu mengabsen. Enggak perlu mengabsen. Kalau toh kita tahu saudari kita enggak datang, coba tanyakan ke teman dekat. Kenapa enggak datang? Nah, bisa nanti dijenguk dan sebagainya. Jangan sampai di rumah itu kok saya terus yang datang ya, yang lain kok enggak datang. Nah, memang yang butuh siapa? Gitu ya. Ini sering nih jamaah, khususnya di kampung. Datang ke majelis taklim itu kayak orang apa ya? Kalau enggak datang, besoknya pasti ndangi orang teko lek. Gitu. Ndangi orang teko yang apa lek? Mas, ndangi orang teko pengajian ngopo? Seolah-olah yang apa itu? Yang butuh itu takmir masjid. Takmir masjid itu ini panjenengan yang takmir masjid harus paham bahwa kita menyediakan taklim itu adalah hujah kita, alasan kita nanti kalau ditanya Allah Subhanahu wa taala, mau datang apa tidak itu yang penting kita sudah memberikan wadah untuk taklim. Datang apa tidak itu bukan urusan kita. Saya malu, Ustadz datang jauh-jauh nggak ada jamaah. Nah ini harus kita tata hati kita. Itu alasan kita di hadapan Allah kalau kita itu adalah salah seorang yang diberi ilmu di masyarakat itu. Kita diamanai oleh masyarakat bahkan mendukung kita untuk jadi takmir. Kita menyediakan taklim, itu bukan berarti kita harus ngabsen satu-satu. Kenapa harus ditanya dan sebagainya. Tanya boleh, tapi bukan berarti dalam artian memaksa besok harus hadir. Tanya, kenapa Pak? Oh, kemarin sakit Mas. Sekarang sudah sehat belum? Nah, gitu. Tanyakan. Nah, jadi jangan. Ini saya menyinggung ini terlalu banyak kayaknya. Ini masyarakat kita harus dipahamkan. Tuh. Ini ada dai-dai kampung kayaknya banyak. Harus dipahamkan masyarakat. Faedah berikutnya bisa kita ambil. Ini jam berapa, Ustaz? 45 atau 47? Sini. Masih ada waktu. Hadis ini merupakan dalil bagi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bahwa amal termasuk bagian dari iman. Amal termasuk bagian dari iman. Kenapa? Amal itu termasuk dari iman. Karena ada kelompok yang mengatakan amal bukan dari iman. Maksudnya apa? Amal tidak mempengaruhi keimanan. Kan akidah kita itu kan apa? Apa Ustaz? Al-imanu yazid wa yanqus. Ini jamaah sering mendengar. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah kalau melakukan ketaatan. Berkurang kalau melakukan kemaksiatan. Nah itu ada sekte Murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu paten. Sekali ada iman, bleng. Itu nggak bisa hilang. Nggak bisa berkurang dan nggak bisa bertambah. Iman itu jamat itu padat ya, pokoknya dah. Sekali itu udah plek gitu kan. Kalau kita enggak, amal itu bisa mempengaruhi keimanan. Orang kalau mulai meninggalkan yang sunnah, maka dia akan berpotensi mudah untuk meninggalkan yang wajib. Ketika dia meninggalkan yang sunnah itu iman sudah mulai berkurang. Ketika meninggalkan yang wajib, apalagi yang 3 ini, berarti iman sudah hilang. Iman itu tidak sebatas keilmuan. Ilmu adalah bagian daripada iman. Tapi kita tidak pernah mengatakan, ulama tidak pernah ada yang mengatakan, kita pernah sering mendengar hadis, ketika Allah memerintahkan kepada malaikat, idzabu ilan nari fa akhriju minha man fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk pergi ke neraka, lalu ambil penduduk neraka itu yang memiliki keimanan sebesar biji dzarrah. Bukan berarti sebesar biji dzarrah itu kita ibaratkan berarti apa?
Kalau rukun iman itu ada 6, dia punya 1, berarti masih kecil. Nah, itu masuk surga. Enggak, bukan itu. Ini jangan salah diartikan nanti. Bisa jadi ada orang awam mengatakan itu. Kalau dia rukun iman itu ada 6, keimanan dia itu memiliki 1. Atau rukun Islam ada 5, dia melaksanakan cuma 1 tok, sholat tok, puasa dia tinggalkan. Berarti dia ahli neraka yang memiliki keimanan yang nanti akan berhak masuk surga. Enggak. Bukan itu maksudnya. Keimanan sebesar biji zarah itu tidak yang seperti itu. Jadi iman kecil itu mencakup rukun Islam yang 5. Atau yang 3 minimal lah. Mencakup rukun iman yang 6. Padahal rukun keimanan yang kecil sebesar biji, kalau kita terjemahnya biji sawi. Biji zarah itu sama penerjemah Indonesia tahun berapa nggak tahu, ini berarti bukan kesalahan ya. Kalau kesalahan apa? Ya salah terjemah, tapi cuma mendekatkan terjemahannya nggak masalah. Tapi zarah itu bukan berarti biji sawi. Ini jamaah perlu tahan. Zarah itu adalah unsur terkecil. Orang Arab sering menggambarkannya dengan tepung gandum. Kecil sekali. Kalau gandum itu kan terdiri dari butiran-butiran kecil gitu ya. Lebih kecil daripada biji sawi. Tapi mungkin penerjemah dulu Indonesia dulu yang pertama kali menerjemahkan, mungkin yang paling kecil di kita biar bisa dimasukkan akal itu adalah biji sawi. Tapi kalau itu pun salah tidak mempengaruhi akidah. Ya, jangan nanti disalahkan. Oh, bukan itu artinya. Kamu sesat. Kamu salah enggak? Ya, itu hanya pendekatan terjemah. Sebagaimana mushaf kita pun di Indonesia ini juga pendekatan. Pendekatan tafsirnya. Ya, tidak terjemah letterlock. Ya, diterjemahkan pendekatan tafsirnya. Sudah? Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah berarti iman bisa bertambah, bisa berkurang. Akidah yang menyelisih yaitu Murji'ah. Yang mereka mengatakan bahwa iman itu jamat, yaitu tidak bisa berkurang. Yang kedua. Selanjutnya, bahwa hadis ini menunjukkan Islam tidak berjalan untuk mendapatkan kepemimpinan, kekuasaan. Tasalutnya apa ya? Tasalut itu. Tidak, Islam itu tidak berjalan atau tidak jihad, ya ini berhubungan dengan jihad. Islam itu tidak berjalan, syariatnya itu untuk mencari kekuasaan, mencari kepemimpinan. Tasalut itu ya menguasai juga. Islam tidak seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu jihadnya Islam itu hanya untuk mencari kekuasaan, dakwahnya ustadz itu hanya untuk mencari status sosial. Islam tidak mau ke sana. Ditunjukkan dengan hadis ini. Umirtu an uqatilan nas. Rasulullah itu, konteks hadis ini, Rasulullah itu ketika berdakwah, ditunggu dulu kampung itu terdengar adzan atau tidak. Kalau terdengar adzan, maka berarti apa? Sholat di sana. Kalau ada sholat, berarti mereka muslim. Rasulullah tidak akan masuk ke kampung itu, ke daerah itu. Rasulullah membiarkan, yang penting mereka muslim, mengakui saya ini nabi, kepala sukunya, kepala pemerintahan, dia tetap nggak masalah. Kita paham sampai sini ya? Jadi pemimpin di kampung itu, kabilah itu tetap jadi pemimpin nggak masalah. Yang penting mereka apa? Mengakui syahadatnya Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, Rasulullah sebagai Muhammad, melaksanakan syariat. Kalau pemimpinnya melaksanakan juga, maka biarkan. Rasulullah nggak akan masuk ke sana. Maka kita pun juga sama. Kita berdakwah di masyarakat, kita harus menata hati kita. Kalau di suatu kampung sudah ada yang berdakwah, kalau kita tidak, dalam artian tidak diminta, ya kita nggak usah memunculkan diri. Karena apa? Suara bacaan saya lebih bagus daripada dia. Ilmu saya, sekolah saya lebih tinggi daripada dia. Gelar saya lebih tinggi. Saya tak mencoba ke sana. Beberapa hari sholat, tak sholat di sana.
Siapa tahu nanti apa? Disuruh jadi imam. Nah, Islam tidak seperti itu. Kalau di sana sudah ada dai, pendakwah, maka kita nggak perlu ngerecokin. Kecuali kalau kita diminta, Ustaz, bisa ngisi kajian tak? Kita harus memahami konsep ini agar kita selamat di dunia dan akhirat. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan bisa diambil manfaatnya, bisa kita amalkan di kehidupan kita. Ada beberapa ilmu yang pengamalannya itu dengan keimanan, dengan keyakinan dalam hati. Ada amalan yang dilakukan dengan lisan, ada amalan yang dilakukan dengan badan. Maka ilmu yang banyak ini bukan berarti harus dengan badan semuanya. Ada ilmu yang dilakukan dengan keyakinan hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.